Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Vena Kintan kembali menemani Anda pada siang hari ini. Ya, kita kembali dengan busana yang sangat cerah karena kita sangat semangat sekali siang hari ini pemirsa akan menghadirkan beragam informasi yang sudah kami rangkum di Apa Kabar Indonesia Siang. Langsung saja kita mulai, kita hadirkan informasi pertama pemirsa. Ini SD Negeri Pondok Bambu 01 di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur terbakar. Api membakar sebagian bangunan SD Negeri Pondok Bambu 01 yang terletak di Jalan Gading 2, Kelurahan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa siang. Warga terlihat panik melihat kepulan asap yang sangat tebal dari dalam sekolah. Sementara api terus berkobar. Saat peristiwa terjadi, sebagian siswa sudah pulang sekolah. Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini. Belakang udah kencang. Udah kencang, makanya dikelirin aja. Ya, pemirsa, kami ajak Anda langsung bergabung bersama reporter kami Anton Saputra di lokasi kebakaran. Selamat siang, Anton. Bagaimana situasi saat ini? Apakah api sudah dipadamkan? Selamat siang, Vena dan kita. Saat ini saya berada di SDN 01 Pondok Bambu bersama dengan Ibu Tahu, Bu Nani. Bagaimana cerita saat kejadian, Bu? Terus? Oh gitu. Adek, dengan siapa Dek? Namanya Dek? Ini ceritanya gimana Dek? Terus waktu itu Adek sedang belajar atau gimana? Lagi mau sholat. Terus guru-guru mengevakuasi Adek atau gimana? Oke. Ya itulah pemirsa, sejumlah kesaksian dari wali kelas dan murid yang mengatakan bahwa saat kejadian ini kebakaran terjadi saat jam 12.00 pemirsa, di mana sejumlah kelas terbakar habis. Diduga kebakaran terjadi akibat kantin yang berada di dalam sekolah. Petugas dan sejumlah guru di sekolah ini telah mengevakuasi ratusan murid untuk keluar dari sekolah. Kembali ke studio. Baik, Anton, mungkin Anda bisa informasikan update terbaru dari sana. Ada berapa siswa dan juga guru yang sudah berhasil dievakuasi dan adakah korban akibat kebakaran ini, Anton? Hingga kini kami masih mencari informasi lebih lanjut terkait dengan kebakaran ini. Vena Kintan, saat ini guru-guru telah dievakuasi ke sejumlah tempat. Namun petugas pemadam kebakaran telah melakukan pendinginan untuk memastikan apakah kebakaran ini masih ada titik api yang akan mudah terbakar kembali, pemirsa. Baik, Anton, tampaknya api masih belum padam. Tapi dari pandangan mata Anda, berapa ruang kelas yang saat ini terbakar? Ada berapa unit mobil damkar yang sudah dikerahkan? Dan bagaimana situasi saat ini di lokasi? Oke, kita akan coba tanyakan kepada petugas pemadam kebakaran. Pak, saya Anton dari TV One, Pak. Bisa bertanya, Pak? Dan ini Anton dari TV One. Bisa tanyakan berapa kelas yang terbakar? Nanti sama perkira tiket saja. Boleh bisa ceritakan dong, ada pandangan mata dan? Ya itulah petugas saat ini masih melakukan pendataan terkait dengan jumlah
ruang kelas yang terbakar, pemirsa. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman di sejumlah titik, di mana titik-titik itu masih terlihat api, pemirsa. Ya, Pendek Intan. Ya, berdasarkan pemantauan Anda, ada berapa mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan oleh petugas untuk memadamkan api di sana? Hingga saat ini di pantauan menurut kami sekitar 60 petugas pemadam kebakaran telah diterjunkan untuk memadamkan api di sekolah SD 01 Pondok Bambu. Sedangkan sejumlah kelas terhitung ada 7 kelas ruang siswa di mana telah hangus terbakar. Baik, Anton, kalau untuk siswa ataupun guru yang saat ini sedang berada di mana, mereka dievakuasi kemana, Anton? Ada di sebelah ini, ada balai RT RW, pemirsa. Di sini sejumlah guru berada di sini untuk menyelamatkan diri, pemirsa. Di mana coba kita akan coba pantau langsung ke dalam. Ibu, Bu. Bentar ya. Oke. Baik. Pak, izin dari TV One, Pak. Dari TV One, Pak. Oke ya. Ingin menanyakan terkait dengan kebakaran ini, Pak. Siap. Berapa banyak ruang kelas yang terbakar, Pak? Semua dari gudang pengisian dan alat-alat update menyebar ke ruang-ruang sekolah dan rumah penjaga. Dipastikan lagi, Kak, Pak, untuk titik api berasal dari mana, Pak? Titik api dari gudang penyimpanan Tramgen. Berapa jumlah ruangan yang terbakar, Pak? Terprediksi ya, karena ini semua ruang kelas dari itu tadi cuma jadi belum bisa mengikuti berapa ruangan ini. Semua habis di bangunan sekolah ini bakar api. Tadi bisa ceritakan kronologisnya, Pak? Kronologis untuk saksi bahwa api terlihat di atas plafon di kanan Tramgen dan mengalirkan penyebar. Itu diduga dari konsleting listrik atau apa? Oke. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Bu. Bisa wawancara, Bu? Oh, nanti saja, Pak. Ini dari sekolah, Bu, atau dari? Enggak, kami dari kecamatan. Oh, dari kecamatan. Nanti saja, ada Pak Camat, ada Kasatpel Pendidikan. Nanti dulu ya, kami masih. Pemirsa, saat ini beberapa sejumlah guru telah dibawa untuk dilakukan wawancara sama petugas untuk kembali didata berapa jumlah siswa yang berada saat kejadian dan telah dievakuasi selamat, pemirsa. Kembali ke studio. Baik, Anton, mungkin dari pandangan mata Anda, dari pemantauan Anda di tempat lokasi para guru dan juga murid ini kemudian dievakuasi begitu, adakah petugas medis yang bersiaga untuk memeriksa kondisi kesehatan dari guru dan juga murid di sana? Hingga saat ini kami memantau belum ada petugas medis dari manapun untuk mengetahui apakah ada korban jiwa terkait dengan kebakaran ini. Namun, petugas disiapkan untuk mengantisipasi kalau ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kenapa? Baik.
Baik, Anton, kita ingin tahu seberapa besar kebakaran yang terjadi di SD ini. Bisa Anda perlihatkan kepulan asapnya apakah masih terlihat di sana? Kemudian juga bagaimana akses menuju ke SD ini, seperti apa kendala yang terjadi di sana? Boleh Anda jelaskan, Anton? Ya, bisa diulangi lagi, Vena? Baik, Anton, bisa Anda jelaskan saat ini, kami ingin tahu seberapa besar kebakaran yang terjadi di sana. Apakah asap masih mengepul tinggi, lalu bagaimana dengan akses jalan menuju SD negeri tersebut, apakah kendala-kendala juga yang muncul seperti apa penjelasannya, boleh Anda beritahukan? Dapat kami gambarkan pemirsa, saat ini sejumlah ruangan seperti masjid atau musola sekolah SD 01 Pondok Bambu terbakar. Inilah ruangan-ruangan yang terbakar habis pemirsa. Sekitar ada puluhan ruang kelas ini terbakar habis pemirsa. Baik, Anton, kami melihat gambar yang Anda tunjukkan ini masih terdapat asap begitu, asap ataupun api di sekitaran lokasi itu. Mungkin bisa Anda gambarkan apakah benar itu adalah kantin ataupun gedung lain yang terjadi kebakaran? Gimana? Bisa diulangi lagi? Bisa Anda gambarkan tempat Anda saat ini tempat apa? Kenapa masih ada api yang ini ruang apa, Anton? Ya, di sinilah ruang-ruangan siswa belajar dari kelas 1 hingga kelas 6 dari pagi hingga sore untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pemirsa. Sekitar ada 200-300 siswa sedang kegiatan belajar mengajar saat kejadian kebakaran terjadi di SDN 01 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sejumlah anak siswa kelas 1 hingga kelas 6 ini sedang melakukan pengajaran, langsung dievakuasi oleh guru-guru yang mengetahui asal mula kebakaran berasal dari gudang, pemirsa. Baik, boleh Anda ajak kami untuk melihat gudang penyimpanan yang dimaksud itu di sebelah mana, Anton? Bisa Anda arahkan kameranya menuju ke sana? Diduga kebakaran ini berasal dari gudang sekolah pemirsa. Disinilah gudang yang berada di pinggir kelas 1 dan kelas 2 pemirsa. Inilah salah satu gudang titik api di mana kebakaran muncul pertama kali pemirsa. Anton, kami melihat masih ada petugas pemadam kebakaran di sana. Upaya apa yang tengah dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api? Bisa Anda gambarkan? Pemirsa, ini saat ini petugas masih melakukan pemadaman, di mana titik-titik api ini masih terlihat di sejumlah ruangan, sehingga petugas memastikan bahwa api ini benar-benar padam dan semua warga dilarang untuk mendekat lokasi kebakaran karena tiang-tiang dari sekolah dasar negeri 01 Pondok Bambu ini rapuh sehingga dilarang untuk memasuki ruangan sekolah. Gitu pemirsa. Baik, apakah ada rencana mungkin dari Dinas Pendidikan setempat bagaimana kemudian pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar ini nantinya akan dipindahkan kemana begitu? Hingga saat ini kami masih mencari informasi terkait dengan apakah nanti akan direlokasi ke tempat yang baru siswa-siswa yang akan belajar di SD 01 Pondok Bambu ini atau diliburkan untuk sementara waktu. Hingga kini kami masih mencari informasi terkait dengan kebakaran ini. Karena Kintan.
Baik, tentu kami tunggu update terbaru dari lokasi kebakaran di SD 01 Pondok Bambu. Terima kasih banyak Anton Saputra atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan. Selamat kembali bertugas. Usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ratusan siswa SD di Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah mendapat makan siang gratis. Ya, uji coba makan siang gratis ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam sebulan dengan melibatkan ibu-ibu PKK setempat. Menyambut tahun ajaran baru, ratusan siswa SDN 01 dan 02 Sumur Kidang, Bantar Bolang, Pemalang mendapatkan makan siang gratis. Menjelang siang hari, para siswa SD ini langsung masuk kelas dan duduk di meja masing-masing. Mereka disediakan kotak makanan, minum, buah, dan susu. Anak-anak ini terlihat antusias menikmati menu makan siang gratis yang baru pertama kali ada. Kotak makanan yang diberikan berisi nasi, sayuran, dan lauk pauk langsung dinikmati para siswa secara bersama-sama. Mereka juga mendapatkan buah serta 1 botol air putih dan susu kemasan. Dek, gimana rasanya? Enak nggak? Suka dengan makanannya? Kalau biasanya bawa bekal sendiri nggak? Bawa bekal sendiri. Hari ini nggak bawa. Kegiatan makan gratis itu dari provinsi, Pak. Dari provinsi? Ya. Berapa siswa yang diberikan makan? Ya, diberikan untuk aslinya itu ada 160. Itu asli dari dua Sumedang, tambah starting dari masyarakat, Pak. Dari total berapa? 200 paket ya. Makan? Iya. Itu untuk makan siang atau untuk apa, Pak? Untuk makan siang. Sekali makan? Iya. Menu makanan tersebut dipersiapkan oleh ibu-ibu PKK dan disajikan langsung untuk para siswa. Anggaran 1 paket menu lengkap ini sebesar Rp30.000 per anak. Seluruh persiapan makan gratis diawasi langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Awalnya memang ada kompetisi dari beberapa desa, dari Ketahanan Pangan, kunjungan ke desa kami, ada beberapa desa yang masuk kategori seleksi, terus kami memenangkan. Sejumlah orang tua siswa mengaku senang dengan program makan siang gratis ini. Anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi dan menghemat pengeluaran keluarga. Diharapkan program makan siang gratis bisa dilakukan di semua sekolah. Saat ini, baru 1 SD ini yang mendapat program tersebut. Padahal, ada ratusan sekolah lain yang juga membutuhkan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Ya, Putri dan juga pemirsa, tak semua orang beruntung memiliki orang tua yang bercukupan seperti yang dialami oleh Idia Darmawati, seorang anak di Kabupaten Lebak, Banten yang harus mengubur dalam-dalam mimpinya untuk melanjutkan bersekolah. Ya, faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu membuat Idia Darmawati terpaksa berhenti sekolah dan menjadi buruh tani untuk membantu ekonomi keluarganya. Inilah Idia Darmawati, anak pertama dari pasangan Darto dan Romahati, warga Kampung Turus, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten. Idia tinggal di sebuah rumah berdinding anyaman bambu bersama 4 orang adiknya. Setiap pagi, Idia disibukkan dengan pekerjaan rumah, mencuci pakaian adik-adiknya. Setelah menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, selanjutnya Idia berangkat untuk bekerja menjadi buruh tani di sawah bersama ayahnya. Sementara sang ibu bekerja menjadi ART. Pekerjaan ini rutin dilakukan setiap hari setelah dirinya berhenti sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu membuat dirinya harus mengubur dalam-dalam mimpinya untuk kembali bersekolah dan memilih menjadi buruh tani membantu ekonomi keluarganya.
Darto sang ayah mengaku sehari-hari hanya bekerja menjadi buruh tani di sawah dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Lagi kemarin dia ngomong telat. Emang nggak sekolah nih? Enggak. Kenapa? Ya, masalah itu 37 sewaan. Tadinya sekolah kelas berapa? Sekolah sih udah lulus SMP, cuma mau diterusin ya terhalang ekonomi sama sakit juga. Oh. Kalau nggak sekolah ini keseharian Neng apa aja? Paling bantuin bapak di sawah, kalau nggak di rumah beres-beres, jagain adik juga. Tiap hari? Iya, tiap hari. Oh, kalau mama sendiri kemana, ibu? Ibu kerja. Kerja apa, Bu? Kadang-kadang kalau oh gitu. Seperti inilah salah satu potret kehidupan anak di Kabupaten Lebak, Banten. Keterbatasan ekonomi mengakibatkan anak-anak terpaksa harus putus sekolah. Dari Lebak, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui lebih dalam siapa Idia, pemirsa kami ajak Anda langsung tersambung bersama dengan Idia melalui sambungan virtual Zoom. Selamat siang Idia. Iya, selamat siang juga. Idia, kalau boleh tahu kamu usia berapa sekarang? 16 tahun. 16 tahun, berarti kalau 16 tahun harusnya masih sekolah, teman-teman. Ini SMA berarti ya? Iya, kelas 2. Oke. Tapi katanya Idia ini putus sekolah ya? Terus sehari-hari ngapain aja Idia? Paling bantuin orang tua di sawah, kalau enggak di rumah aja gitu, beres-beres gitu. Berarti Idia ini dari SMP tidak bisa melanjutkan SMA begitu ya Idia? Idia? Ya. Halo? Iya, berarti Idia ini dari SMP tidak bisa melanjutkan ke SMA ya Idia? Ya, nggak bisa. Putusnya di SMP saja ya, sampai SMP berarti ya Idia ya? Kenapa Idia kok nggak melanjutkan sekolah dari SMP? Karena faktor ekonomi pertama juga. Berarti kan Idia ini sudah 2 tahun ya Idia ya? Berarti ya tidak sekolah lagi ya? Ya. Tapi gini, Idia sendiri masih ingin nggak buat lanjutin SMA-nya? Masih pengen dari dulu juga, pas waktu udah lulus juga pengen banget sekolah gitu, diterusin ke jenjang yang tinggi. Cuman faktor utamanya yang karena orang tua nggak punya, jadi ya udah lebih diam aja gitu. Sambil bantu-bantu dulu waktu di rumah gitu. Iya, dulu waktu SMP Idia pengennya melanjutkan SMA-nya di mana? Ada nggak SMA impian Idia yang pengen Idia duduki kursinya? Ada impian banget, ada di sini. Ada. Di mana? Di SMK 1 Warung. Kenapa mau di sana? Ya karena kepengen aja gitu. Sekolahnya kan bagus gitu, di sini yang lebih baik itu di situ gitu kebanyakannya. Oke, tapi Idia waktu dulu sekolah, masih sekolah, ini senang belajar sehari-hari? Iya, belajar gitu. Sampai pernah ranking 1, ranking 2 juga. Sampai ranking 1, sampai ranking 2. Baik, tapi begini Idia, kalau misalnya Idia putus sekolah karena faktor ekonomi, orang tua sendiri saat ini bekerja sebagai apa Idia? Kalau bapak sebagai buruh gitu di sawah, kalau mama ART. Waktu Idia terpaksa putus sekolah, orang tua bilangnya gimana ke Idia? Oh bapak, ya orang tua bilangnya gini, emang bener mau berhenti aja di sini.
kalau mau mah bapak juga bisa, cuman ya namanya juga kelihatan banyak adik katanya. Kamu nggak tega gitu? Ya tega sih, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau berhenti di sini nggak apa-apa. Yang penting kayak kamu sehat-sehat aja di rumah gitu. Jangan kerja katanya gitu. Paling kerja juga di rumah aja, ngurusin adik gitu. Jadi ini pengertian dari Idia sendiri ya yang tidak tega begitu ya melihat perekonomian keluarga, akhirnya masih ada adik-adik. Ada berapa adiknya Idia? Ada 4, sama yang satu juga yang paling gede itu lulus sekolah juga karena faktor biaya juga. Terus yang satu lagi sekolah kelas 5, yang satu lagi SD baru kelas 1, yang satu 4 tahun. Oke. Baik, sekarang kalau misalnya Idia bisa sekolah lagi, masih ada nggak impiannya? Mungkin sekarang nabung dulu, nanti tahun depan atau 2 tahun lagi atau tahun kapan itu nanti Idia bisa melanjutkan sekolah, ada keinginan nggak? Ada, pengen banget. Cita-citanya Idia pengen jadi apa kalau misalnya bisa melanjutkan sekolah? Cita-cita sih pengen jadi juru masak dari dulu juga. Kebetulan hobinya di rumah juga masak, jadi pengen gitu jadi juru masak. Oke, baik. Mudah-mudahan cita-citanya Idia bisa terwujud ya. Kita juga berdoa untuk Idia bisa kembali sekolah seperti keinginan dari Idia. Sehat selalu untuk Idia dan keluarga serta orang tua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tak tahan karena dihujat banyak orang, Wana Hara akhirnya membuat permintaan maaf karena telah datang memakai cadar di kajian Ustadz Hanan Attaqi. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Siapa tak kenal Ustadz Hanan Attaqi? Namanya sudah tak asing lagi di kalangan anak muda. Ia merupakan pendakwah atau dai muda tersohor di Indonesia. Ustadz Hanan Attaqi akrab dipanggil dengan sebutan UHA. Seringkali memberikan materi dakwah yang ditujukan untuk anak-anak muda Muslim Indonesia. Namanya semakin dikenal sebagai Ustadz karena ceramahnya yang mudah dipahami, terutama bagi anak muda. Tak heran banyak pemuda yang senang dengan ceramahnya. Tidak terkecuali para selebriti di Indonesia. UHA banyak diundang selebritas sebagai pendakwah di kajian-kajian Islami yang mereka adakan. Terkait dengan kajian seleb yang mengundang UHA sebagai pendakwah, belakangan viral di media sosial, diduga Wanda Hara, seorang penata busana, salah satu yang hadir dalam kajian tersebut dikecam netizen karena menggunakan cadar. Bahkan ia juga dikabarkan berada di saf perempuan selama kajian berlangsung. Hal ini menyalahi aturan dan juga menghebohkan karena Wanda adalah laki-laki. Setelah huru-hara di media sosial, pihak penyelenggara pun memberikan klarifikasi serta memohon maaf karena mereka juga tidak mengetahui bahwa salah satu peserta kajian yang bercadar adalah laki-laki. Ya pemirsa, tak tahan dihujat banyak orang, Wanda Hara akhirnya membuat permintaan maaf karena telah datang memakai cadar di kajian Ustadz Hanan Attaqi. Gegara mendatangi kajian Islam dengan memakai gamis dan bercadar, Wanda Hara mendapatkan banyak hujatan. Ya, Wanda Hara sejatinya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai seorang penata busana. Wanda memang kerap mengenakan pakaian perempuan dan bertingkah laku bak perempuan. Namun tingkahnya saat datang ke kajian Ustadz Hanan Attaqi dengan mengenakan gamis dan bercadar sudah kelewatan. Tak hanya netizen, sejumlah pesohor bahkan berkomentar tentang tingkah laku Wanda. Salah satunya adalah Nikita Mirzani. Dalam sebuah akun media sosial, Nikita Mirzani mengomentari aksi nyeleneh Wanda. Nikita bahkan menyebut Sandi Purnama dan Nagita Slavina tahu aksi Wanda yang tak biasa. Kajiannya tuh nyampur, ada cewek ada cowok tapi dipisah cuma dalam satu ruangan. Nah yang gak gue habis pikir itu adalah kenapa si Wanda ini bisa bercadar. Berarti kan teman-teman di sekelilingnya itu mensupport. Kalau gak mensupport gak mungkin si Wanda Hara ini ada di tengah-tengah perempuan. Ustadznya pun kena prank. Yang gue gak habis pikir lagi dan lucu ya Sandi, ya Nagita Slavina itu kan udah bolak-balik umroh, sudah naik haji juga. Masa sih gak bisa ngomong ke temennya, bilang gini, Wanda untuk kali ini lo gak usah ikut ya, atau kalau lo mau ikut
di tempat laki-laki aja. Nanti kalau mau foto atau apapun itu, lu bisa gabung sama kita. Sesederhana itu. Geger aksi cadar Wanda bahkan membuat Pipi Dian Irawati atau Umi Pipi membuat unggahan dalam akun Instagramnya @_umi_pipi_. Dalam unggahannya, Umi Pipi menulis, jika cadar adalah pakaian kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah, jangan kau nodai, jangan kau nistakan. Kita semua sedang berproses untuk mengenal Allah, untuk mendekat kepada Allah. Tetapi berproseslah dengan baik sesuai syariahnya. Tak tahan dengan berbagai cercaan, Wanda Hara akhirnya angkat suara. Lewat akun media sosialnya, Wanda meminta maaf atas perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Ataki kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Ataki dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan maaf Wanda pun diunggah kembali di akun Instagram Ustadz Hanan Ataki, @hanan_ataki. Dalam unggahannya, Ustadz Hanan menulis agar Wanda bisa menjadi muslim yang lebih baik. Ia juga berharap kejadian tersebut membuat Wanda terus belajar memperbaiki diri dan menempuh jalan kepada Allah. Ya, itu dia kehebohan yang dibuat oleh Wanda Hara di dunia maya, di media sosial, meskipun juga sudah meminta maaf ya kepada publik dan juga kepada pihak terkait. Namun banyak yang menyayangkan aksi Wanda yang datang ke kajian ilmu Islam dengan mengenakan cadar. Lantas seperti apa pandangan dalam Islam terhadap aksi yang dilakukan oleh Wanda Hara ini? Kita akan bahas. Di studio sudah kami hadirkan narasumber yang sudah hadir bersama kami, ada Ustadz Muhammad Nur Haid, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Teman-teman sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga yang nonton TV One dimanapun berada, amin. Semua sehat, amin, ya lahir batin. Oke, Gus Haid mungkin bisa langsung kasih pandangan dari pandangan Islam ini, melihat apa ya kehebohan yang dibuat oleh Wanda Hara walaupun sudah meminta maaf. Pertama seperti apa, Gus Haid? Apa yang dilakukan oleh Mas Wanda Hara ini saya kira memang tidak boleh ditiru oleh siapapun. Itu pesan pokok saya. Kenapa? Karena kajian yang harusnya itu sangat luar biasa, bebas dari hiruk pikuk, dan bisa membuat orang yang ikut kajian semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Allah dan memahami syariat. Itu jadi gaduh gara-gara ada laki-laki yang membentuk dirinya seperti perempuan ikut dalam kajian perempuan. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena dalam Islam sendiri sudah ditegaskan takhonnus, tarajjul, orang-orang yang mengubah dirinya menjadi perempuan padahal dia laki-laki, atau orang perempuan yang mengubah dirinya menjadi laki-laki, itu hukumnya haram. Jadi menyerupakan diri kita yang aslinya itu laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, itu tidak boleh karena mengubah struktur
dan kodrat ketetapan ilahi. Ya. Nah, apalagi ketentuan yang sudah Allah tetapkan ini digunakan untuk tanda kutip memanipulasi, pakai cadar, pakai gamis, pakai apa namanya lagi, pakaian perempuan untuk ikut kajian perempuan. Tentu ini sangat mencederai dari proses kajian yang harusnya murni, harusnya baik, harusnya membawa kepada kebaikan, tapi justru menjadi maksiat. Siapa yang maksiat? Tentu yang melakukan ini. Nah, oleh karena itu permintaan maaf dari Mas Wandahara tadi, saya kira sebagai orang Timur dan sebagai orang Muslim kita ya harus memaafkan. Tapi diiringi dengan harapan besar, Mas Wandahara harus betul-betul melakukan taubatan nasuha seperti yang dinasehatkan oleh Ustadz Hanan Ataki. Apa taubatan nasuha yang harus dilakukan? Ya stop untuk menjadi tahonus, stop untuk menjadi keperempuan-perempuanan. Karena transgender yang dilakukan oleh Mas Wandahara ini tentu tidak hanya menyalahi syariat, tetapi juga menyalahi kodrat kemanusiaannya. Kasihan kalau terus-menerus. Padahal beliau kan punya keahlian yang luar biasa di bidang fashion, ya, di bidang desain. Kenapa sih tidak keahlian itu didevelop sedemikian rupa tetap dengan menunjukkan kepercayaan dirinya sebagai laki-laki. Tidak ditolak kan untuk dia menjadi seorang yang ahli desain dan menjadi ahli fashion, tapi dia laki-laki. Boleh nggak? Boleh. Nah, oleh karena itu kita bantu bareng-bareng kejadian ini sebagaimana yang diakui oleh Wandahara tadi, bahwa ini adalah teguran dari Tuhan, betul-betul tidak hanya keluar dari mulut tetapi masuk ke dalam hatinya. Allah sedang menegur, oke, Wandahara, Mas Wandahara, stop from now. Ya, dari sekarang jadilah engkau seperti hakikat dirimu sendiri, yaitu engkau dilahirkan menjadi seorang laki-laki yang memang punya hukum menjadi seorang laki-laki. Ya, sholatnya harus bersama laki-laki. Kalau ngaji, ikut kajian bersama softnya laki-laki. Jangan kayak kemarin, ya, ada soft laki-laki tapi masuk ke soft perempuan hanya karena mungkin kita tidak tahu motifnya apa. Kita berhusnudzon motifnya karena tidak tahu saja. Khilaf motifnya. Masih belajar. Bukan karena motif ingin terkenal misalnya, atau ingin bikin heboh, atau ingin karena biar viral, bukan. Dan kalau melihat pernyataan permohonan maafnya, saya kira kita sebagai umat Islam di Indonesia dan sebagai orang Timur, ya tentu kita maafkan, tapi dengan harapan besar, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, membuka hatinya untuk Mas Wandahara ini betul-betul kembali kepada orientasi seksualnya yang asli. Baik. Ya. Baik, Gus Hayat, ini tidak hanya Wandahara yang cukup menghebohkan ya. Kemudian teman-teman yang ikut dalam kajian tersebut yang bersama-sama dengan Wandahara juga ini sempat disorot netizen. Betul. Nah, kalau kita nih memposisikan diri mungkin sebagai temannya Wandahara, apa yang harus kita lakukan sebaiknya? Ya, kalau seandainya saya bertemu Wandahara dan saya menjadi temannya dia, saya akan bilang, kematian itu tidak pernah tahu kapan datangnya. Masih ada waktu. Ayo kita kembali kepada kodrat kita. Tuhan menciptakan kita itu menjadi apa? Laki-laki kah? Perempuan kah? Kalau laki-laki, ayo kita menjadi laki-laki yang sejati. Kalau perempuan, kita menjadi perempuan yang sejati. Untuk apa? Agar kita kembali kepada Tuhan dalam kodrat yang sama. Karena kalau tidak, ada hadisnya Rasulullah SAW mengancam, la'ana. Rasulullah mengatakan semua makhluk termasuk Allah, Rasulullah dan para makhluk lain, ya, itu melaknat orang-orang yang berpura-pura menjadi perempuan padahal dia laki-laki, dan orang-orang yang menjadi laki-laki padahal dia perempuan. Jadi la'ana itu, dilaknat itu bahaya sekali. Baik, Gus, tapi kan kadang mungkin ada perasaan, aduh nggak enak nih mau ngasih taunya, itu kita dosa nggak sih, Gus? Kalau perasaan tidak enak gitu, itu sementara dia nanti akan terus terjerumus, dosa kita. Karena tugas kita masing-masing sebagai hamba Tuhan ini harus saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Tapi kalau... sampaikan bahwa nggak diterima
itu urusan nomor 2. Tetapi kita harus mengingatkan terlebih dahulu. Tentu cara mengingatkannya harus dengan cara yang terbaik. Ud'au ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak boleh dengan cara yang kasar. Oh, dasar lu, neraka lu, kafir, syirik, bid'ah, nggak boleh. Kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol, bisa nggak ya? Kita harus begini karena kita akan melakukan perjalanan panjang setelah kita tidak di dunia ini. Maka ayo kita siapkan amal dan bekal amal soleh dan kebaikan. Mungkin dengan kita nasihati secara halus, hatinya terbuka daripada kita maki-maki. Apalagi kayak Mas Wanda tadi sudah minta maaf ya, saya kira ini bagian dari celah-celah hidayah yang sudah Allah berikan. Semoga terus permintaan maaf ini kita dampingi dengan kasih sayang berupa nasihat yang baik. Nanti Ustadz Hanan Attaqi, saya mohon kepada beliau, mungkin bisa diundang khusus Mas Wanda Hara ini untuk dinasehati secara pribadi. Bagaimana menjadi muslim yang baik, seperti yang tadi disampaikan. Tidak disampaikan melalui sosial media saja atau melalui akun Twitter atau Facebook atau yang lain. Tapi panggillah, karena ini kan konteksnya sudah kebetulan berkaitan dan bergandengan sama Ustadz Hanan Attaqi. Itu harapan kita bersama dan juga sebagai teman juga kita harus mengingatkan dengan cara baik. Terima kasih banyak. Termasuk sebelum saya akhiri, termasuk menurut saya lingkaran di sekitar Mas Wanda Hara ini harus mulai menyadarkan. Ya, come on, come back. To be the originality-nya. Ya, itu peran yang sangat penting bagi teman-teman di sekitar. Terima kasih banyak Terima Gus Said kasih, atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat ya, tidak hanya untuk circle atau pertemanan dari Wanda Hara, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Alhamdulillah. Buruknya akses jalan dari dan menuju Desa Pancurmas, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung, menyebabkan perjalanan tenaga kesehatan menjadi panjang dan berliku. Berjalan kaki hingga membonceng ojek trail harus dilakoni. Dari titik penjemputan di Pekon Tawan, Sukamulya, waktu tempuhnya mencapai 2 jam. Tidak ada mobil yang dapat melintasi ruas jalan ini, hanya motor trail yang dimodifikasi. Selain jauh dan berbahaya, perjalanan dari dan menuju Pancurmas juga mahal. Tarif ojek per orang mencapai Rp150.000 untuk sekali jalan. Jadi, perjalanan pulang pergi menguras kocek sampai Rp300.000 per orang. Sedangkan ongkos angkut barang dipatok Rp2.000 per kilogram. Bidan desa yang bertugas di Pancurmas berjuang mencapai balai desa yang juga difungsikan sebagai posyandu. Ada pelayanan penanganan stunting dan posyandu lansia di sana. Jauhnya jarak tempuh pasien lansia dari titik posyandu juga menyebabkan nakes harus melakukan pelayanan dari pintu ke pintu. Ada 135 kepala keluarga di desa Pancurmas. Mereka semua memiliki hak yang sama mengakses pelayanan kesehatan. Di atas gunung, kemudian jalannya juga jelek, banyak batu, tanjakan, tebing. Kalau hujan kan jalannya licin. Ada 18 balita dan 2 ibu hamil yang mendapat bantuan gizi tambahan dalam posyandu kali ini. Sedangkan lansia yang mengalami gangguan kesehatan semuanya diberi obat. Meski tahun ini kasus stunting di Pekon Pancurmas sudah 0, balita dan ibu hamil yang mengikuti kegiatan posyandu tetap diberi asupan makanan tambahan seperti telur, susu, kacang hijau, dan buah-buahan. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, demi memberikan pelayanan ke masyarakat, ini Bidan Rosa ini rela ya berjalan kaki jauh untuk mencapai masyarakat yang membutuhkan bantuannya di sana ya. Ini tepatnya di Desa Pancurmas, Lampung. Dan langsung saja kita sapa Bidan Rosa. Selamat siang Bidan Rosa. Ya, selamat siang. Baik, Bidan Rosa, kami ucapkan terima kasih atas perjuangan dan pengabdiannya terhadap masyarakat. Mungkin boleh diceritakan seperti apa sih kondisi di sana, sejauh apa selama ini perjuangan Bidan Rosa untuk bisa mencapai titik ataupun mencapai masyarakat yang membutuhkan ini?
Untuk perjuangannya sendiri ya sangat tidak mudah ya bagi saya, karena untuk posisi di Pekon Pancormas itu sendiri jauh dari tempat tinggal, terus kemudian rumah-rumahnya juga berjarak jauh. Nah, untuk pada saat meminta tolong juga, kemudian di situ juga susah. Nah, untuk pelayanan juga kami kesusahan di atas. Oke, jaraknya jauh, tapi mungkin bisa digambarkan desa-desa mana saja yang kemudian menjadi lokasi yang didatangi oleh bidan dan rekan-rekan medis lainnya? Kalau untuk desa yang jauh itu yang pertama Pekon Pancormas dan yang kedua Penuju Rembun. Desa Pancormas ini seberapa jauh? Aksesnya bagaimana? Apakah bisa dilalui kendaraan? Kalau untuk kendaraan bisa motor saja, bisa motor saja. Oke, baik. Selama Bidan Rosa ini datang ke rumah-rumah warga di beberapa desa begitu, apa sebetulnya keluhan-keluhan dari warga yang mungkin memiliki masalah kesehatan? Untuk keluhannya sendiri itu yang pertama ini nyeri ulu hati, kadang batuk, demam, terus darah tinggi, vertigo. Ya. Baik, Mbak Rosa, kalau misalnya ada penanganan atau masyarakat yang butuh penanganan serius, biasanya apakah dirujuk ke rumah sakit atau dirawat di tempat saja? Ya, kalau misalnya memang kondisi atau keadaan yang tidak memadai untuk dirawat di atas, saya bawa turun ke bawah, ke puskesmas. Dan itu memakan waktu yang juga cukup lama ya, Bidan Rosa? Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Bidan Rosa telah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu agar bisa membantu masyarakat yang ada di sana. Terima kasih, selamat siang Bidan Rosa. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Kadin Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan roti produk luar Kalimantan Selatan yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin. Sementara itu, Balai BPOM Banjarmasin segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kadin Provinsi Kalimantan Selatan menyambangi kantor Balai Besar POM Banjarmasin untuk melaporkan sejumlah roti produk luar Kalimantan Selatan yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Kadin Provinsi Kalimantan Selatan Aftahudin menjelaskan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang mereka lakukan di Cina terhadap 2 produk roti luar Kalimantan tersebut menggunakan produk pengawet yang dilarang untuk makanan. Sementara itu, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin segera menindaklanjuti laporan dugaan roti menggunakan bahan berbahaya. Beliau nih, dengan adanya komunikasi ini, insya Allah UMKM kita akan terjaga, masyarakat kita akan terjaga dari produk-produk pada dasarnya tidak menggunakan bahan pengawet bukan untuk makanan. Jadi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya B POM Banjarmasin Gusti Maulita Indriani mengatakan produk yang dilaporkan sudah terdaftar resmi di Badan POM sehingga pihaknya akan mengonfirmasi hal ini kepada kantor pusat. Di AOK sendiri di labelnya itu tidak sama pengawetnya dengan hasil uji yang disampaikan. Jadi kami harus konfirmasi betul-betul karena yang di label itu diperbolehkan. Di labelnya. Gitu ya, diperbolehkan yang mereka daftar. Hasil labnya tidak ada itu. Hasil labnya tidak ada. Yang ketiga, kami akan menguji sendiri nih, apakah hasil uji BPOM sama dengan hasil uji lab yang di Cina tadi ya. Banyak kemungkinan Bu, ya banyak sampel beda sampel, apalagi sampelnya Agustus 2023.
Selain itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti temuan Kadin Kalimantan Selatan terkait hasil laboratorium yang tidak sama dengan daftar bahan yang tertera pada produk, yakni dengan melakukan konfirmasi ke perusahaan bersangkutan serta menguji sendiri produk roti yang dimaksud. Sementara, produsen roti tersebut telah memberikan hak jawab dan membantah produknya menggunakan sodium dehidroasetat. Senyawa sodium dehidroasetat diketahui biasanya dimanfaatkan sebagai pengawet kosmetik. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Ya, informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa berikutnya ini soal makanan. Putri suka durian? Suka banget. Suka banget. Nah, ini bagi Anda dan juga Putri, para pecinta durian, ini sepertinya Anda wajib banget untuk mengunjungi kedai olahan durian saat melancong di Kota Tapis Berseri, Kota Bandar Lampung. Ya, beragam panganan berbahan baku buah durian segar menjadi menu utama di kedai satu ini. Berbagai olahan buah durian segar menjadi menu utama di Sop Durian Corner. Pengunjung dapat menikmati segarnya es sop durian dan empuknya pancake durian nan lezat. Sop durian berasal dari campuran daging buah durian, es krim, susu, ditambahkan topping buah dan keju. Untuk sop durian spesial terdiri dari durian dan keju. Kenikmatan rasa buah spesial seutuhnya yang dibalut dengan keju melimpah. Sementara sop durian buah merupakan percampuran antara buah-buahan yang segar berbalut sop durian. Sop Durian Corner ini pas dan enak banget guys, segar, ditambah topping kejunya yang berlimpah dan tambahan buah-buahan segar ditambah dengan topping stroberinya. Enak banget pokoknya, kalian wajib cobain. Dicoba sama Ayu Mam. Jadi tadi aku cobain menu sop durian keju, rasanya enak banget, ditambah topping kejunya nggak pelit, terus ada potongan bambunya yang enak banget sama sop durian. Wajib buat cobain. Tak hanya sop durian, di Sop Durian Corner ada juga makanan-makanan ringan seperti pancake durian, pempek, dan siomay. Harganya juga cukup terjangkau bagi semua kalangan, yaitu mulai dari 8 hingga 30.000 rupiah. Untuk harganya itu kita mulai dari 7.000 untuk yang gede. Kalau untuk yang sop duriannya itu ada porsi kecil, ada porsi besar. Kalau di sini kita sebutnya porsi pas dan porsi mabok. Untuk porsi pas itu harganya mulai 15.000. Kalau untuk porsi mabok harganya mulai dari 20.000. Nah, bagi Anda yang penasaran ingin menikmati aneka kudapan berbahan baku buah durian segar ini, Anda dapat berkunjung ke Sop Durian Corner. Kedai durian yang berada di Jalan Pramuka, tepatnya di Komplek Ruko nomor 4, Jalan Pramuka, Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor di Karawang, Jawa Barat tiba-tiba kesurupan di depan polisi. Aksi kesurupan ini diduga untuk mengelabui polisi agar tidak ditilang pada razia operasi patuh lodaya. Warga merekam detik-detik seorang pengendara kesurupan di Jalan Raya Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat. Kenapa sih, Kak? Gue kesurupan dan kita ranjangan. Loh Pak, kesurupan kok milih di atas meja? Gara-gara ditilang sama polisi. Warga yang belum diketahui identitasnya itu mendadak kesurupan saat akan diamankan polisi dalam razia Operasi Patuh Lodaya 2024. Udah jelas ya? Pengendara ini terlihat berteriak, mengamuk seperti dirasuki makhluk halus. Diduga aksi pengendara tersebut hanyalah akal-akalan agar bisa lolos dari sanksi tilang polisi. Nggak mau ketangkep. Namun karena dianggap melanggar, petugas pun akhirnya mengamankan terlebih dahulu sepeda motor ke kantor polisi. Kejadiannya itu gara-gara tuh dia kayak menerobos lampu merah, terus dikejar-kejar polisi. Sampai di sini dia tuh kayak ngotot ya,
sama polisinya karena nggak mau ditilang, jadinya ngajak ribut gitu. Terus iya maki-maki polisinya, ngebentak-bentak polisi, terus sampai itu dia diturunin di situ. Iya, diamankan sama warga sama polisi. Terus dia kayak mau ditangkap, ditilang juga motornya, terus dia langsung kesurupan. Gak tau itu actingnya kayaknya ya. Pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat di lampu merah Johar. Dia yang bersangkutan dari arah Lamaran menuju ke arah Jalan Wirasabah. Dalam kondisi TL ini merah, dia terobos karena tidak menggunakan helm juga. Ditegur sama petugas, dia langsung mengeluarkan kata-kata ya seperti binatang sebagainya lah, kasar. Setelah itu dibudak sampai ke rumah sakit Terima Kasih, diberhentikan situ. Nah, terjadi aksi. Berarti dia mengeluarkan seolah-olah dia dalam keadaan kesurupan dan sebagainya. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One, mengabarkan. Jelas banget sih, pura-pura kesurupan ditilang, nggak mau ketangkep. Ya, pemirsa, sebuah resepsi pernikahan pasangan pengantin di Bangkalan, Madura, Jawa Timur heboh. Pasalnya kedua mempelai tersebut dikalungi uang berbentuk dolar oleh para tamu undangan saat berada di atas pelaminan. Beginilah suasana resepsi pernikahan pasangan pengantin di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Nampak sejumlah tamu undangan sedang memberi sebuah uang kertas berbentuk dolar. Uang dolar dikemas berbentuk khusus berupa kalung panjang, lalu mereka taruh di leher pasangan pengantin yang sedang duduk di atas pelaminan. Banyaknya uang yang diberikan kepada pasangan pengantin membuat sekujur tubuh mereka nyaris ditutupi oleh mata uang dolar. Tak hanya itu, para tamu undangan juga memberikan uang dolar kertas berbentuk paket bunga yang dipasang pada kursi pelaminan pengantin. Sehingga pasangan pengantin ini terlihat seperti raja dan juga ratu. Pasangan pengantin Abdul Adim dan juga Amelia Putri mengaku resepsi pernikahan digelar di rumah pengantin wanita di Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Ini kan biasa ya, tradisi. Nah, banyak dari rupiah-rupiah tuh udah biasa. Yang makin kagetnya itu makin lama makin banyak dan itu dolar semua. Dari buket, dari kalung-kalung, yang paling banyak tuh buket dolar tuh yang paling ini rata-rata 100-an. Jadi kurang lebih 1.000 dolar sih. Di wilayah utara Kabupaten Bangkalan memang terdapat tradisi saweran pada resepsi pernikahan pasangan pengantin. Para undangan diberi kebebasan untuk memberikan uang dalam bentuk apapun, termasuk berupa mata uang dolar maupun rupiah tergantung kemampuan dari para undangan. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kuasa hukum dan keluarga 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki memastikan akan datang ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Jakarta pada hari ini. Setelah kemunculan Dede, saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki yang mencabut seluruh kesaksiannya, para terpidana yang saat ini mendekam di Lapas Kebonwaru, Bandung, mengaku bersyukur karena ada harapan untuk bisa bebas dari vonis penjara seumur hidup. Selain ke LPSK, kuasa hukum 6 terpidana dan pengacara Dede juga akan mendatangi Bareskrim Polri terkait laporan yang dilayangkan oleh kubu Aep dan Ibtu Rudiana. Pemeriksaan kita Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.